Karena rasio hutang terhadap pendapatan nasional Malaysia mencapai lebih dari 60%, banyak ahli tuh menilai kalau Malaysia bakal kesulitan ngelunasin hutang dan juga berujung bangkrut. Terus bagaimana tuh dengan hutang Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lebas Studio. Bagi anda yang first time di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi anda yang belum subscribe ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam Nusantara kepada anda yang tengah menonton video dalam channel ini. Sebagai informasi, Lebas Studio merupakan channel YouTube daripada Salam Malaysia dan lebih pada konten video reaction, guys. Dan kali ini saya tarik dengan satu video yang bertajuk urutan hutang negara terbesar, namun mengapa hanya Malaysia yang terancam bangkrut? Wow. Kenapa hanya Malaysia yang terancam bangkrut? Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Calon Sarjana. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Calon Sarjana dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membina, guys. Tanpa basa-basi, guys, ayo kita sama-sama simak video ini. Kiraan 3, 2, 1, go. Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Alright. Karena rasio hutang terhadap pendapatan nasional Malaysia mencapai lebih dari 60%, Dengan banyak rasio ahli tuh hutang menilai kalau 60%, Malaysia bakal kesulitan ngelunasin Malaysia hutang dan juga hampir berujung setengah bayar bangkrut. cicilan hutang. Terus bagaimana tuh dengan hutang Indonesia? Oke. Saksikan selengkapnya hanya di video kali ini. Alright. Pembukaan intronya mengatakan Malaysia Nomor 10, 60% hutang berbanding Afrika pendapatan. Selatan. Udah jatuh tertimpa tangga. Mungkin itu peribahasa yang tepat buat menggambarkan nasib negara yang satu ini. Belum kelar penurunan ekonomi negara itu, datang lagi tuh masalah pandemi corona yang menyebabkan mereka meminjam dana darurat ke lembaga dana moneter internasional. Total hutangnya pun mencapai 157 miliar USD di September 2020 atau setara dengan 2.354 triliun rupiah. Dan kalau membandingkan tingkat hutang ke pendapatan negara pun, setidaknya 90% pendapatan negara bakal dipakai buat bayar hutang sampai kemungkinan sekitar tahun 2023 hingga 2024 mendatang. Ditambah sentimen negatif yang ngebuat orang-orang enggan untuk invest ke negara ini, maka Afrika harus mencoba bertahan sendiri sebisa mungkin sih untuk melunasi hutang-hutangnya itu. Ya, betul. Nomor 9, Thailand. Lagi-lagi dampak akan corona juga berimbas pada perekonomian negara, termasuk negeri gajah putih satu ini, guys. Pada September 2020 lalu, utang luar negerinya Thailand udah mencapai angka 172 miliar USD loh. Wow, banyaknya, Bahkan guys. ya, per Februari 2021 ini, Thailand sampai harus nurunin suku bunga acuan hingga 0,5%, guys. Tujuannya supaya bisa meningkatkan daya beli masyarakatnya lagi. Duh, jadi sedih deh ya dengernya. Nomor 8, Argentina. Dibanding Brazil, negara yang berasal dari Amerika Latin ini punya hutang yang jauh lebih sedikit, guys. Total hutang 272,9 miliar USD di September 2020 lalu, itu hampir setengahnya nominal hutang dari Brazil loh. Tapi kondisi mereka cukup gawat, Bang. Argentina nggak bisa ngebayar kebanyakan hutangnya, sehingga minta diperpanjang terus dan pastinya akan selalu kena penalti. Ditambah lagi COVID-19 yang nggak kelar-kelar. Ya udah deh, hamsyong mereka. Oke. Nomor 7, Nomor 7. Indonesia. Oh, Indonesia berada di Wah, tempat ke-7, ternyata guys. Indonesia di urutan ke-7 ya. Meskipun masih banyak hutang, tapi tetap bangga aku tuh. Ditambah utangnya ini hanya 29% dari pendapatan nasional negara loh. Jadi dibandingin Malaysia yang hutangnya 60% dari pendapatan, masih lebih mending kita jauh kan, guys? Besarnya hutang juga disebabin karena tata kelola pemerintah lumayan loyo sih Neng di zaman dulu. Makanya pendapatan kita tertinggal dibanding negara lain, ditambah tarif pajak juga makin tahun makin turun kan? Ya emang sih masyarakat tuh jadi lebih santuy karena pengenaan pajaknya mengecil. Tapi negara harus makin pinter nih buat mengelola uang lebih ketat lagi. Benar. Nomor 6, Gimana Malaysia, guys? Turki. Kelihatan. Setelah Indonesia, di Nomor urutan 6, selanjutnya ada Turki nih guys, yang memiliki hutang mencapai 435 miliar USD. Ini semua disebabkan karena pengembangan negara dimodalin lewat hutang luar negeri. Dan ini semua ditumpuk terus tuh dari tahun 2008. Makanya gak heran kan kalau mereka megap-megap pas tenggat waktunya sudah mepet. Nomor 5, Nomor Meksiko. 5. Di urutan 5 besar Meksiko. ternyata ditempatin oleh Meksiko, guys. Oh, Meksiko. Jadi Meksiko memiliki utang luar negeri mencapai 469,7 miliar USD. Yang kalau dirupiahin, totalnya bakal menjadi 7.120 triliun rupiah.
Nomor 4, Oke, nomor 4. Rusia. Oh, Rusia. Dengan luas wilayah sebesar 17 juta kilometer persegi, Rusia menduduki peringkat keempat yang memiliki hutang luar negeri terbanyak. Turun sekitar 90 miliar USD menjadi 470 miliar dibanding negara India. Total hutangnya Rusia itu guys, kalau dihitung dengan inflasi menjadi 7.170 triliun rupiah. Wow. Gila. Uang segitu kalau ditumpuk setinggi apa ya? Tingginya. Nomor 3, India. Oke, India Emang pun banyak banyak hutang. orang yang bilang kalau nyetir di India nggak beda jauh kayak di Jakarta loh. Tapi untungnya hutang kita tuh beda jauh ya sama mereka. Di tahun 2020, hutang mereka bahkan mencapai 560 miliar USD atau Wow, setara dengan banyaknya, guys. 8.560 triliun rupiah. Gak heran lah ya. Ditambah lagi hutangnya sekarang makin membengkak gara-gara dipakai untuk nanganin pandemi COVID-19 ini. Udah Ya. banyak hutang, mesti minjem lagi gara-gara pandemi. Oke, tempat Nomor yang 2. kedua, Brazil. Brazil. Tapi yang gua sangat sangka itu negara Brazil sih, Neng. Oh, Brazil rupanya banyak Meski hutang, guys. jauh berbeda dari negara Tiongkok, yaitu cuma 569,39 miliar USD, tapi tetap saja ini tuh setara dengan 8.800 triliun rupiah. Hal itu disebabkan karena perdagangan di Brazil menurun jauh. Bahkan pendapatan negaranya saja cuma 119 triliun rupiah per tahunnya, guys. Aduh, gimana bisa lunas kalau kayak gini ceritanya mah. Nomor 1, Tiongkok. Oh, Tiongkok. Ternyata hutang negeri tirai bambu adalah yang terbesar di antara semuanya. Berdasarkan data World Bank, Tiongkok tercatat memiliki hutang mencapai 2,1 triliun USD di tahun 2019 lalu, guys. Wah, banyak. Hutang ini makin menumpuk karena mereka terus menerbitkan surat utang hingga besarannya menjadi 3 kali lipat dari pendapatan negara di kuartal ke-1. Wah, bisa kolaps tuh ya lama-lama. Wow. Anyways, Tiga kali cukup sampai lipat di sini ya guys video hari ini. pendapatan negara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sama-sama bayar. Dah. Demikianlah video daripada channel Calon Sarjana, guys. Pada kali ini, Lebas juga membuat satu video reaction yang berbentuk ekonomi. Saya melihat tajuk ini sangat unik, yaitu urutan hutang negara terbesar. Namun mengapa hanya Malaysia yang terancam? Di sini saya tidak melihat Malaysia di ranking yang keberapa, dan di sini hanya memperlihatkan tentang Indonesia. Dalam video ini mengatakan bahwa Indonesia mempunyai hutang sebanyak 29% berbanding pendapatannya. Kalau kita mengira secara kalkulator, Indonesia sekiranya mempunyai pendapatan sebanyak 100%. Tolak dengan 29%, maka masih lagi ada baki 70% daripada pendapatannya. Dan ini adalah satu langkah bijak pemerintah berhutang tidak melebihi pendapatan. Indonesia kelihatannya mempunyai satu perancangan jangka panjang yang cukup bagus. Hutang tidak boleh melebihi pendapatan negara. 29% itu daripada pendapatan dalam negara. Apabila kita membuat calculation dalam bentuk peratus, maka 70% masih lagi berada di tangan Indonesia. Dan hutang ini masih boleh dilunaskan. Kalau kita melihat di Indonesia, sewaktu pandemik, pembangunan tetap berjalan seperti biasa. Dalam pandemik lah, Jakarta International Stadium selesai. Sewaktu pandemik lah, sirkuit Mandalika selesai. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memang mahir mengurus hutang dalam negara. Karena kemahiran mengurus hutang ini yang membolehkan negara itu terus mengembang maju. Dan dalam video mengatakan bahwa Malaysia bakal bangkrut. Kenapa Malaysia bakal bangkrut dalam video ini? Karena hutang Malaysia 60% berbanding pendapatan. Kalau kita melihat secara teorinya, apabila pendapatan 100% itu dengan 60% berbagi 40%. 40% ini belanja mengurus negara, belanja mengurus rakyat, belanja mengurus kesehatan, belanja mengurus pendidikan, belum lagi mengira belanja mengurus benda-benda lain. Itulah sebabnya fakta mengatakan bahwa Malaysia bakal bangkrut. Disinilah terletaknya kebijakan pemimpin bagaimana mengatur duit negara supaya tidak menjejaskan ekonomi negara. Apa yang perlu dibuat? Mengelakkan berlakunya pembaziran, mengelak berlakunya inflasi, meningkatkan pendapatan dalam dan luar negeri, serta buat penjimatan dalam negara. Sekiranya ini dibuat, maka pendapatan dan juga perbelanjaan dapat dikawal selia dengan begitu rapi. Pihak pentadbiran dan juga pengurusan keuangan perlu melihat benda-benda lain untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan secara pasif ataupun tidak. Kita perlu melihat peluang-peluang perniagaan, peluang-peluang pelaburan yang boleh menjana pendapatan, di samping
mengurangkan kos beban yang sedia ada kepada sesebuah negara. Di Indonesia, pentadbiran keuangan di Indonesia cukup rapi dan memperlihatkan bagaimana Indonesia membangun ekonominya di zaman pandemik ini berlaku. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berlaku dengan begitu pesat di zaman pemerintahan era Jokowi. Jokowi mempunyai pendekatan yang cukup luar biasa sehingga dapat membuat pembangunan di zaman pandemik. Kalau kita melihat tempat-tempat lain, semua pembangunan terhenti sementara waktu bagi memberi laluan pada pembangunan kesehatan dan juga menangani isu pandemik. Tapi di Indonesia, mengurus pandemik itu satu perkara lain, mengurus pembangunan sedia ada itu satu perkara lain. Maka apa yang dibuat oleh Indonesia, mereka mengurus kedua-duanya bersama. Pembangunan masyarakat, pembangunan kesehatan, pembangunan infrastruktur, semua berjalan seperti biasa guys. Seperti seolah-olah tidak ada apa-apa yang berlaku. Itulah kebijaksanaan seorang pemimpin. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Lebah Studio. Mungkin Anda mempunyai pandangan sendiri pada video ini. Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.